Dalam kosakata Islam, terminologi pembaruan menggunakan kata tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujadid. Kata tersebut mencerminkan suatu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam komunitas kaum muslimin. Berkaitan hal tersebut, maka pembaruan dalam Islam bukanlah dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental ajaran Islam. Artinya, bahwa pembaruan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi, ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial. Istilah pembaruan baru dikenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam, menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat, tepatnya pada abad ke-18. Latar belakang munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan takrib, bid'ah, dan khurafat serta pemikiran yang statis, seperti halnya Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang melihat bahwa salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam yang amat memprihatinkan adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya adalah kebebasan berpikir. Kesadaran itu tumbuh saat masa senja otonom di Turki. Seperti kita tahu, Turki adalah pintu masuk menuju Eropa. Dengan demikian, mereka yang paling tahu tentang perkembangan yang tengah berlangsung di Eropa. Oleh sebab itu, latar belakang dari pembaruan tersebut karena kontak langsung yang terjadi antara masyarakat Muslim dengan masyarakat Nasrani, sehingga menghasilkan hipotesis bahwa umat Islam harus berbenah. Dan kalangan umat Islam yang progresif kala itu menganggap bahwa Islam tengah berada pada masa kegelapannya. Periode modern yaitu 1800 Masehi dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam ketika Mesir jatuh ke tangan Barat yaitu Prancis. Serentak mengagetkan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang maju di barat sana yaitu Eropa, dan merupakan ancaman bagi umat Islam, sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam itu untuk melakukan pembaharuan. Setelah bangsa Eropa mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan dari ilmuwan Islam, mereka mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Semenjak itu pula umat Islam tidak lagi memperhatikan ilmu-ilmu tersebut, dan sebagai akibatnya umat Islam mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan. Kondisi sosiologis seperti itu menyebabkan kaum elit muslim merasa perlu untuk melakukan pembaharuan. Hal ini karena agama doktrin yang bersifat absolut, kekal, tidak dapat diubah dan mutlak benar. Sementara pada saat yang sama, perubahan dan perkembangan merupakan sifat dasar dan tuntunan modernitas, atau lebih tepatnya lagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa untuk memajukan Islam adalah dengan cara kembali kepada ajaran murni Islam. Kelompok ini disebut kelompok tradisional. Adapun faktor-faktor pendorong pembaharuan Islam diantaranya: 1. Kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. 2. Gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. 3. Gaya hidup elit sekuler di negara-negara Islam. Kemunculan gerakan pembaruan Islam tidak bisa dipisahkan dari kondisi objektif kaum muslim di satu sisi dan tantangan Barat yang muncul di hadapan Islam di sisi lain. Pembaruan Islam juga mengindikasi ketidakpuasan atas kondisi Islam historis yang berkembang sejak abad ke-18. Oleh karena itu, kaum pembaru ingin membangun kita ideal Islam yang maju dan modern. Dalam pembaruan ini muncul tokoh-tokoh antara lain Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal.